Tugas anatomi pencernaan. Perkenalkan, nama saya Naswa Natania Ika Fitria. Nomor NIM 221326332. Kelas B, semester 1. Dosen Hendri Dipiharto. Sistem pencernaan. Organ-organ pencernaan manusia yaitu mulut, kelenjar darah, kerongkongan, hati, lambung, kantong empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Pengertian dari sistem pencernaan yaitu alat pencernaan adalah alat yang berfungsi melakukan atau berguna membantu dalam proses pencernaan makanan dan penyerapan sari-sari makanan dalam tubuh yang biasanya dibantu enzim-enzim pencernaan atau nuklease. Fungsi dari pencernaan yaitu pada manusia adalah untuk menerima dan mencerna makanan, di mana makanan tersebut diketahui nutrisi yang akan diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Organ sistem pencernaan yang pertama yaitu mulut. Dalam mulut ada gigi, kelenjar ludah, dan lidah. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim aminase. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim aminase bekerja. Enzim aminase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang gigi dapat diserap tubuh. Nah, enzim aminase diproduksi oleh kelenjar lidah. Lalu di mulut ada sel lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa dicampur dengan enzim aminase. Yang kedua ada tenggorokan atau faring. Letak faring dan esofagus yaitu adalah faring dan esofagus. Tenggorokan yaitu saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik yaitu gerakan meremas yang mendorong makanan menuju lambung. Lambung. Bagian-bagian lambung yaitu ada otot ke bawah, kardiak bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus, otot pinggir atas, mundur, badan lambung, pilorus. Lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi karena makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari satu pepsin, yaitu enzim yang berfungsi memecah protein menjadi pepton. 2. Asam klorida, yaitu asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsin menjadi pepsin. Fungsi lambung yaitu untuk mencerna protein. 2. Menyimpan makanan. 3. Mematikan mikroorganisme bahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. 4. Setelah melalui pencernaan di lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus. 4. Pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus, lalu hati yang akan menghasilkan empedu. Fungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Ada usus halus. Bagian-bagian dari usus halus yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus merupakan
Organ pencernaannya terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 600 cm sampai 760 cm. Nah, usus halus bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus buah belah jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu, lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan trypsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus untuk itu sendiri. Usus halus, amilase akan memecah amilum menjadi maltosa. Maltosanya lalu lanjut dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Lalu lipase memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Ini dilakukan dengan bantuan enzim yang akan mengemulsikan lemak sehingga enzim lipase bisa pecah. Sementara itu, trypsin akan memecah keton jadi asam amino. Nah, glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino tadi merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap tubuh. Penyerapannya terjadi di bagian usus halus berikutnya, yaitu jejunum dan ileum. Berarti jejunum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan dari makanan atau zat gizi sederhana. Makanya strukturnya dipenuhi pili atau joint khususnya berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. 6. Usus besar. Bagian-bagian dari usus besar yaitu kolon dasar, kolon naik, ileum, kolon turun, rektum, umbai cacing, dan anus. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Bagian-bagian dari usus halus yaitu 1. Kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. 2. Rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Selain itu, ada pula umbai cacing yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti pipih. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang bersumber lalu menimbulkan penyakit usus. 7. Anus. Anus merupakan saluran pendek pada ujung rektum yang menjadi jalur keluarnya feses. Berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.